hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya, tapi bukan suara hewan yang keluar, melainkan gema bisikan ribuan suara manusia yang menangis. Bersamaan dengan itu, kabut di sekelilingku terbelah. Pemandangan sabana yang sepi tergantikan oleh sesuatu yang jauh melebihi mimpi buruk terburukku. Hutan mati itu berubah menjadi sebuah pasar yang sangat ramai, namun dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tidak bernapas. Inilah dia, Pasar Setan Gunung Lawu. Gerbang telah terbuka dan sang lutung telah membawaku masuk. Aku melihat mereka, ratusan, mungkin ribuan entitas dengan wajah pucat tanpa mata, mengenakan pakaian kuno yang compang-camping, menjajakan barang-barang yang tak bisa dideskripsikan oleh akal sehat manusia. Suara bising keramaian pasar bergema di kepalaku, suara koin yang bergemerincing, tawaran barter yang diucapkan dalam bahasa kuno yang tak kupahami. Aku mencoba berteriak, mencoba berlari, tapi tubuhku bergerak dengan sendirinya, berjalan mengikuti lutung hitam yang kini merangkak di depanku seolah menuntun domba ke tempat penyembelihan. Di tengah pasar gaib itu, lutung hitam tersebut berhenti. Perlahan tubuhnya membesar, tulang-tulangnya bergemeretak mengerikan, meregang dan berubah wujud. Ia bukan sekadar kera, ia adalah bayangan murni yang menyerap cahaya. Sebuah entitas kuno bertanduk dengan mata kuning raksasa yang kini menatap remeh ke arahku. Kesadaranku semakin menipis. Makhluk itu mendekatkan wajahnya. Bau nafasnya seperti bangkai yang telah terkubur ratusan tahun. Ia sedang bersiap mengambil sisa kewarasanku sebagai bayaran untuk memasuki pasarnya. Aku merasakan jiwaku ditarik paksa. Ingatanku tentang rumah, tentang keluargaku, tentang siapa namaku, perlahan memudar, tergantikan oleh kehampaan dan suara bising pasar setan. Makhluk itu memakan kesadaranku. Banyak pendaki yang ditemukan linglung tak ingat apapun di Lawu. Kini aku tahu alasannya. Mereka yang diselamatkan sebenarnya hanya menyisakan cangkang kosong. Jiwa mereka tertinggal di sini, menjadi pedagang abadi di pasar yang tak pernah tidur ini. Aku hampir menyerah pada kegelapan itu. Di detik-detik terakhir, sebelum kesadaranku benar-benar padam, tangan kiriku yang lumpuh tanpa sengaja menyentuh tasbih kayu di balik jaketku. Benda itu adalah pemberian ibuku sebelum pendakian. Sentuhan itu memicu percikan panas yang menjalar ke seluruh tubuhku. Dengan sisa tenaga yang entah dari mana datangnya, aku merapal doa di dalam hati. Sekuat tenaga, aku memutus kontak mata dengan makhluk itu. Rasa sakit yang luar biasa menghantam kepalaku, seakan tengkorakku dibelah dua. Putusnya kontak mata itu membebaskan ragaku sepersekian detik. Tanpa berpikir panjang, aku membalikkan badan dan merangkak membabi buta menembus kabut dan ilalang. Suara jeritan marah ribuan makhluk gaib bergema di belakangku, memekakkan telinga. Aku tidak berani menoleh. Aku terus merangkak, tersandung dan jatuh hingga dadaku menghantam bebatuan keras.
Cahaya fajar yang redup mulai menembus sela-sela kabut, membawa serta rasa dingin dunia nyata yang sangat kurindukan. Pasar itu perlahan menghilang. Hal terakhir yang kuingat adalah suara manusia yang memanggil-manggil. Tim SAR menemukanku tergeletak tak sadarkan diri, jauh di luar jalur pendakian resmi, dengan pakaian robek dan suhu tubuh yang hampir mencapai hipotermia. Mereka bilang aku telah hilang selama 4 hari 3 malam. Bagiku, rasanya hanya beberapa jam berlalu di pasar terkutuk itu. Mereka merayakan keselamatanku, menyebutku sebagai bukti keajaiban Gunung Lawu. Namun, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kini, aku telah pulang kembali ke kehidupanku yang biasa. Namun, ada yang salah. Terkadang di malam hari, keheningan berubah menjadi suara bising transaksi pasar yang aneh. Dan yang paling mengerikan adalah ketika aku menatap cermin terlalu lama. Aku tidak lagi melihat diriku sendiri. Di balik mataku ini, kulihat kilatan kuning yang menyala dalam kegelapan. Lutung Lawu itu tidak gagal mengambil kesadaranku. Dia menanamkan sebagian dari dirinya di dalam pikiranku. Kini, akulah yang mengawasi dari balik kegelapan, menunggu kalian di pendakian selanjutnya.